Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di sesi keempat ini ya, topik keempat mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Terima kasih sudah berkenan untuk di reschedule waktunya di hari Jumat ini. Semoga tidak mengurangi kemaksimalan belajar kita dan juga justru menambah keberkahannya gitu ya, karena kita belajar di hari Jumat ini. Amin. Untuk mengawali kegiatan kelas kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Doa cukupkan. Sudah terlihat ya layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Ya, topik keempat mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Kemarin teman-teman di topik sebelumnya sudah belajar siklus pertama dalam daur kehidupan, yaitu ibu hamil gitu ya. Nah, sekarang masuk ke siklus yang berikutnya setelah sesi melahirkan gitu ya, setelah fase melahirkan akan masuk kemudian fase menyusui. Dan teman-teman di sini bertugas untuk menjadi ahli gizi ibu yang sedang menyusui gitu ya. Nanti akan di kemarin mungkin sudah mendapat beberapa kelompok sudah mendapatkan jatah kasus ibu yang menyusui di praktikum. Nah, nanti materi ini semoga bisa menunjang proses praktikum teman-teman untuk bisa memberikan rekomendasi diet yang paling tepat yang sesuai untuk ibu menyusui. Oke. Ya, tujuan dari kelas pagi ini adalah teman-teman diharapkan dapat menjelaskan kondisi fisiologis ibu menyusui. Ya, setiap siklus kehidupan nantinya teman-teman berusaha untuk memahami, minimal memahami gitu ya, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada setiap siklus kehidupan yang tentunya akan menunjang alasan atau menjadi sebab dari peningkatan kebutuhan di beberapa siklus kehidupan, juga menjadi dasar dari teman-teman semua memberikan rekomendasi diet yang tepat. Kemudian memahami kebutuhan zat gizi selama periode menyusui, dapat menghitung kebutuhan energi ibu menyusui, memahami peran zat gizi terhadap kualitas dan kuantitas ASI, serta dapat mendemonstrasikan penilaian status gizi pada ibu menyusui dengan metode ABCD. Maka dari itu, kita akan membagi menjadi 3 subtopik pokok bahasan gitu ya. Yang pertama tentu mengenal fisiologi ibu menyusui sebagai dasar tadi untuk teman-teman memberikan rekomendasi diet yang paling tepat. Kemudian peran zat gizi terhadap produksi ASI untuk mempelajari pengaruh pemenuhan kebutuhan zat gizi terhadap kualitas dan kuantitas ASI. Serta tata laksana gizi ibu
untuk mempelajari prinsip diet dan perhitungan kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Kita akan bahas satu persatu ya. Ya, saya mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, ya, sebuah potongan ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, bahwasanya seorang ibu hendaklah menyusui anak-anaknya, gitu ya, memberikan ASI bagi anak-anaknya selama 2 tahun penuh, jika mereka memang hendak menyempurnakan kebutuhan mereka. Ini sebuah apa ya? Kalau kita maknai gitu ya, ini menjadi ternyata aktivitas menyusui itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak saja gitu ya. Ternyata jika diniatkan lebih dalam lagi, ini bisa dinilai sebagai suatu ibadah kepada Allah gitu kan. Karena tertuang dalam ayat suci Al-Quran dan berarti kita maknai sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau aktivitas ini kemudian bisa kita jalankan dengan baik, maka tentu dan juga kita niatkan sebagai ibadah, itu kita harapkan pahala terbaik dari Allah gitu ya. Jadi dan adanya ayat ini kemudian tentunya men-trigger kita untuk kemudian mempelajari, karena ini potongan ayat ini kemudian membuat kita menjadi berpikir gitu ya, sebagai seorang muslim kita kemudian menjadi berpikir mengapa mengapa perintahnya itu untuk selama 2 tahun, mengapa harus menyusui, kemudian seberapa penting kemudian ibu menjalankan atau menerapkan selain daripada menjalankan perintah Allah gitu ya. Jadi kita kemudian menjadi lebih berpikir lagi, apakah seberapa pentingkah seperti itu ya aktivitas menyusui ini, pemberian ASI untuk bayi sampai usia 2 tahun. Nah, rupanya kebutuhan bayi pada 6 bulan pertama yang ini memang terpenuhinya melalui ASI. Seperti sudah disetting gitu ya, bahwa zat-zat gizi yang terdapat pada ASI itu memang yang paling cocok, yang paling optimal untuk membantu tumbuh kembang bayi. Sudah banyak risetnya gitu ya, karena rekomendasi termasuk juga gini ya, rekomendasi global atau WHO yang mana mempunyai panduan atau pedoman pemberian rekomendasi diet untuk seluruh negara yang tergabung di WHO gitu ya, dengan skema IYCF atau Infant and Young Children Feeding. Nah, dari skema IYCF ini ada rekomendasi dari WHO bahwa setiap anak pemberian rekomendasi diet untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, range 2 tahun itu bagi seorang itu kan proses dari bayi sampai menjadi anak gitu ya, itu proses yang artinya kalau dalam kurun waktu pertumbuhan mereka itu termasuk siklus yang sangat durasi yang sangat cepat, sehingga perubahan pemberian makan di setiap fasenya itu juga perkembangannya cukup cepat gitu ya. Maka dari itu pemberian rekomendasi dietnya bertahap dari usia 0 sampai 6 bulan. Nanti kemudian teman-teman akan mempelajari di usia-usia setelahnya. Nah, usia 0 sampai 6 bulan inilah rekomendasi diet dari WHO sendiri adalah pemberian ASI secara eksklusif. Ada yang tahu yang dimaksud ASI eksklusif itu yang bagaimana? Iya, Jazilah. Ada ya? Nggak buka pencet. Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Saya, Bu. Hesti. Silakan, Hesti. ASI eksklusif itu ASI yang datangnya benar-benar dari ibu gitu, sumbernya kayak breastfeeding gitu, dari produksi dari ibunya sendiri, begitu, Bu. Oke, baik. Ada yang mau melengkapi? Punya pendapat lain mungkin? Kalau ASI adalah
air susu yang diberikan ibu secara langsung kepada bayinya, Bu. Tanpa makanan pendamping lain, eksklusif cuma ASI aja gitu. Ya, terima kasih Putri. Baik, jawaban Hesti dan Putri saling melengkapi gitu ya. Betul, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan langsung oleh ibu, dan selama 6 bulan pertama yang direkomendasikan hanyalah ASI saja. Tidak ada produk atau bahan makanan lain yang boleh diberikan kepada anak gitu. Karena dalam usia 6 bulan pertama itu tadi, zat gizi yang paling cocok adalah zat gizi yang terkandung dalam ASI. Dan kondisi fisiologis tubuh bayi itu baru bisa mencerna, baru bisa mencerna dengan baik zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI gitu ya. Jadi ini semoga bisa menjadi pengantar gitu untuk teman-teman memahami bahwa praktik-praktik budaya yang mungkin dulu yang paling paling tinggi mungkin kasusnya gitu. Tapi kalau sekarang entah di beberapa daerah apakah masih menerapkan atau tidak. Misalnya adanya pemberian air kelapa, kemudian pisang yang dilumat. Nah, dulu di praktik pemberian makan seperti ini sudah cukup banyak gitu ya di tahun-tahun yang lalu begitu. Nah, entah kalau praktiknya sekarang gitu, semoga sudah tidak terjadi. Nah, ketika kondisi tubuh bayi seharusnya hanya mendapatkan ASI dan kemudian diberikan praktik sedemikian gitu ya, diberikan makanan selain ASI, tentu akan berisiko terhadap tumbuh kembangnya, ya berdampak terhadap kualitas kesehatan bayi tersebut gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam WHO juga menerapkan mengadopsi program IUCF tadi menjadi program PMBA kalau di Indonesia. Di Indonesia namanya jadi PMBA, pemberian makan bayi dan anak, gitu ya. Jadi sebetulnya sudah ada tuh rekomendasinya dari pemerintah Indonesia bahwa skemanya sama untuk anak usia 0 sampai 2 tahun dan di setiap jenjang usia ada aturannya gitu ya. Nah, Indonesia sendiri di tahun 2020 punya target bayi yang berusia kurang dari 6 bulan ini mendapat ASI eksklusif besarnya 40% targetnya. Ya alhamdulillah di laporan kinerja Kemenkes ya tahun 2020 targetnya capaiannya mencapai 66%, artinya melebihi target. Gitu ya. Meskipun di beberapa daerah masih ada ya 2 daerah yang di bawah gitu ya, masih di bawah target. Tentu menyesuaikan dari kondisi masyarakatnya juga seperti itu. Nah, ini suatu yang harus kita syukuri gitu ya. Artinya salah satu target dari sekian banyak target yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan ini tercapai begitu. Nah, ini mungkin bisa disebabkan karena promosi dari program ASI eksklusif ini sudah sangat gencar gitu ya, dan sudah diwajibkan di setiap fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menerapkan IMD misalnya. Kemudian untuk mensosialisasikan ASI eksklusif pada ibu yang kehamilannya sudah di akhir seperti itu. Jadi sudah mulai diberikan pengantar, sudah mulai diberikan edukasi kira-kira mau memberikan ASI atau tidak. Kalau tidak alasannya kenapa, dan kalau misalnya sudah berniat dibantu untuk kemudian apa yang perlu disiapkan gitu ya. Kemudian di beberapa tempat misalnya di tempat-tempat layanan publik atau mungkin di mall, kemudian di tempat-tempat yang sifatnya banyak dikunjungi orang secara rutin seperti itu ya, itu kemudian sudah membuat ruang-ruang laktasi yang membantu ibu juga untuk bisa menyusui ketika misalnya memang harus membawa anaknya gitu. Kemudian banyak media-media KIE, komunikasi informasi dan edukasi yang sudah membantu mempromosikan ASI secara eksklusif.
pun juga bisa jadi para ibu, pengasuh, suami-suami gitu ya, nenek, dan ya banyak lapisan masyarakat yang kemudian aware bahwa ASI ini memang produk yang paling layak, yang paling baik untuk diberikan kepada bayi seperti itu. Nah, ini tentunya kenaikan ini akan terus kita harapkan untuk bisa terus berlanjut gitu ya. Jadi capaiannya semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, jika dilihat dari manfaat kesehatan untuk ibu dan bayi, manfaat untuk ibu kita lihat gitu ya bahwa ibu yang memberikan ASI secara eksklusif ini akan terbantu secara ekonomi kayak gitu ya. Dalam arti karena pemberian ASI eksklusif itu sifatnya ekonomis. Ekonomis itu artinya tidak perlu mengeluarkan biaya gitu ya, karena bahan makanan yang diberikan kepada anak atau bayinya itu sudah langsung berada dalam tubuh ibu seperti itu. Dibandingkan jika tidak ASI eksklusif, artinya harus ada anggaran, harus ada biaya yang disiapkan, yang harus dialokasikan untuk memberi produk-produk, ya, membeli produk-produk yang digunakan sebagai pengganti ASI. Gitu. Nah, tentu kalau dilihat dari faktor biayanya ini menjadi lebih ekonomis dan sangat visible untuk dilakukan setiap rumah seperti itu jika kita tidak mempertimbangkan kondisi lainnya gitu ya. Kalau semuanya kondisinya normal seperti itu, artinya keluarga yang dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah pun punya peluang yang besar untuk bisa memberikan ASI secara eksklusif, gitu kan. Kemudian biaya kesehatan jangka panjang, kaitannya dengan ASI yang merupakan salah satu produk utama yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, ya, bukan meningkatkan tapi justru memang sebagai asupan utama untuk memberikan daya tahan tubuh yang baik untuk bayi kita, gitu kan. Nah, maka banyak studi yang kemudian menyampaikan gitu ya, menemukan hasil anak-anak yang lebih mudah atau lebih rentan untuk terkena penyakit biasanya dulunya punya riwayat untuk riwayatnya tidak ASI eksklusif. Sedangkan mereka yang status kesehatannya cenderung baik, mereka punya riwayat ASI eksklusif. Nah, ini kemudian jadi salah satu hal positif yang tentu bisa kita sampaikan untuk membuka wawasan, misalnya masih ada orang tua atau masih ada masyarakat yang kemudian tidak support dengan pemberian ASI eksklusif ini kayak gitu ya, karena aspek biaya ini cukup menarik gitu ya, cukup menarik untuk dijadikan media promosi gitu ya, bahwa ini akan sangat membantu artinya alokasi dana untuk kesehatan itu bisa tidak besar gitu ya, karena kita sudah mencoba menekan resiko terjadinya permasalahan kesehatan di masa-masa mendatang gitu dengan pemberian ASI eksklusif. Kemudian steril dalam arti kalau seorang ibu kemudian memutuskan untuk memberikan susu formula, itu hal-hal yang harus dilakukan gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan itu cukup banyak, terutama yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah hygiene dan sanitasinya, kan, gimana menjamin air yang digunakan untuk pelarutan susu formulanya itu pasti bersihnya. Kemudian dari botolnya sendiri sampai mungkin sekarang banyak gitu yang kemudian menggunakan sterilizer gitu ya untuk menjamin bahwa alat makan bayinya ini steril betul seperti itu. Nah, lagi-lagi selain langkah-langkahnya yang panjang, biaya juga jadi perhatian. Nah, dibandingkan dengan ASI tentunya karena berada di dalam tubuh ibu gitu kan, tentu status secara sterilitas lebih baik begitu dibanding
apa yang harus disiapkan jika bukan ASI, gitu kan. Nah, selanjutnya adalah KB alami. Karena ibu yang menyusui itu punya hormon-hormon yang berperan di dalam tubuhnya. Nah, regulasi hormon yang ada di dalam tubuhnya ini kemudian membantu menekan ovulasi, terjadinya ovulasi. Nah, karena ada penekanan ovulasi ini, kemudian ini menjadi salah satu alternatif atau solusi untuk menjadi KB alami. Jadi ibu yang memberikan ASI secara eksklusif cenderung tidak hamil dalam waktu dekat, gitu ya, karena sifatnya sudah KB secara alami. Kemudian penurunan BB pasca persalinan atau postpartum. Kemarin teman-teman sudah didapat materi bahwa ibu hamil itu harus punya peningkatan kebutuhan. Peningkatan kebutuhan ini tujuannya untuk kebutuhan energi ibu itu sendiri, kemudian untuk perkembangan dan pertumbuhan janinnya, dan yang terakhir untuk menyimpan cadangan untuk bisa memasuki fase menyusui, gitu kan. Nah, ketika ibu sudah memiliki cadangan-cadangan yang diperlukan untuk menyusui, tapi tidak disalurkan melalui ASI, gitu ya. Nah, berarti proses penurunan berat badan itu tidak terjadi, gitu. Dan jika itu dilakukan selama beberapa kali kehamilan, ya tentu semakin tahun, artinya semakin berjenjang sisi kehamilannya, kemudian penumpukan itu akan terus terjadi, gitu. Sedangkan jika disalurkan melalui ASI itu akan menjadi salah satu alternatif penurunan berat badan secara alami. Nanti teman-teman akan belajar berapa sih kalori yang dibakar seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya, gitu ya. Tidak sedikit, dan dari situlah kemudian ibu secara bertahap mengalami penurunan berat badan yang tentunya ini aman dan sehat, gitu ya. Nah, kalau dilihat manfaatnya untuk bayi, ini ASI menjadi indikator pertumbuhan yang lebih baik. Ya, banyak studi yang kemudian menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan baik dari segi berat badan dan tinggi badannya juga, gitu ya, itu status gizi anak itu lebih baik pada anak-anak yang punya riwayat ASI eksklusif dibanding yang tidak. Kemudian perkembangan fisik dan kognitifnya hasilnya lebih baik. Efek protektif dari penyakit infeksi, ya, karena kandungan dari ASI sendiri adalah zat-zat imun yang sangat membantu daya tahan, gitu ya, mensupport daya tahan tubuh anak melawan berbagai virus dan bakteri di luar sana, gitu ya, sehingga lebih tidak rentan untuk terkena penyakit infeksi. Juga penurunan dari risiko obesitas. Anak-anak, dan ada studi tentang anak dan remaja yang kondisinya status gizinya obesitas dibandingkan dengan yang tidak, gitu ya. Ternyata yang obesitas ini punya riwayat tidak diberikan ASI secara eksklusif, dan yang status gizinya ideal punya kecenderungan dulu ketika masih bayi diberikan ASI secara eksklusif. Nah, berbagai manfaat, gitu ya, berbagai manfaat yang sangat baik untuk ibu dan juga bayinya, ini tentu membuat kita tidak punya pilihan, gitu ya. Seharusnya kita tidak punya pilihan selain memberikan dukungan bagi ibu untuk menjalankan ASI atau memberikan ASI secara eksklusif bagi bayinya. Nah, kita akan mulai masuk ke pokok bahasan yang pertama. Setelah teman-teman tahu pentingnya dari ASI, pemberian ASI ini, berarti teman-teman kemudian akan merekomendasikan, seharusnya, gitu ya, seharusnya akan turut mempromosikan dan mensupport pemberian ASI secara eksklusif. Maka dari itu teman-teman harus tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam tubuh ibu, terutama terkait dengan bagaimana sih regulasi tubuh ibu dalam memproduksi ASI, ya. Jadi nanti pun ketika nanti teman-teman sudah mulai masuk ke lapisan masyarakat, misalnya sudah dilibatkan penuh, gitu ya, dalam membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, teman-teman juga menjadi paham apa yang terjadi pada tubuh ibu yang kemudian bisa kita arahkan untuk bisa memberikan ASI secara eksklusif.
fisiologi ibu menyusui. Kemarin salah satu organ yang mengalami perubahan fisiologis pada fase hamil gitu ya. Pada ibu hamil salah satunya adalah payudara gitu ya. Maka persiapan produksi ASI sejatinya sudah berlangsung sejak masa kehamilan gitu kan. Masih ada yang masih ingat kemarin fase apa yang terjadi pada organ payudara pada masa kehamilan? Ada yang masih ingat? 2 tahap saya jelaskan kemarin. Dua tahap perubahan fisiologis yang terjadi yang membuat adanya perubahan fisiologis pada organ payudara ibu. Ibu, izin menjawab. Ya, dia. Yang Dia, pertama itu ada mamogenesis, yang kedua itu ada laktogenesis 1. Yang mamogenesis itu awal kehamilan, yang lakto pertengahan masa kehamilan. Pada mamogenesis apa yang terjadi? Ada hiperplasia dan hipertrofi, Bu. Alveolinya mengembang dan berproliferasi di ujung lobulus. Kalau yang laktogenesis itu sel epitel alveoli berubah menjadi epitelium sekretori. Ya, sip. Terima kasih sudah membantu mereview materi kemarin. Biar teman-teman di sini tidak lupa dan juga ini nyambung gitu ya. Setelah kemarin sampai di awal masa kehamilan ada mamogenesis atau pembentukan mame gitu ya. Kemudian di akhir masa kehamilan sudah ada aktivitas laktogenesis, fase laktogenesis. Laktogenesis 1 gitu ya. Laktogenesis 1 itu sudah terjadi inisiasi sekresi ASI. Tapi karena hormon progesteron masih tinggi sehingga sekresi ASI masih ditekan, masih ditahan. Belum waktunya kamu keluar, gitu ya. ASI belum boleh keluar. Hormon progesteron masih tinggi, dia masih jadi penahan. Sedangkan setelah masa melahirkan gitu ya, sudah masuk anak bayi sudah keluar, persalinan sudah terjadi gitu kan. Hormon progesteron akan turun dan digantikan oleh hormon prolaktin. Nah, akhirnya sekresi ASI bisa keluar. Nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, di sini saya lebih berfokus pada dua jaringan kelenjar susu yang mengalami perubahan secara fisiologis gitu ya. Kemarin sudah disinggung bagian-bagiannya. Untuk glandular tissue atau jaringan kelenjar itu semua yang ada di dalamnya. Jadi alveolusnya, lobulsnya, ductusnya gitu ya. Semua yang di dalamnya yang nanti memproduksi ASI itu adalah jaringan kelenjar, glandular tissue. Kalau supporting tissue adalah jaringan penopang atau yang ada di luarnya, termasuk puting dan areola. Ini termasuk supporting tissue yang menunjang untuk ASI bisa sampai ke mulut bayi, ya kan? Produksi ASI yang ada di dalam payudara itu bisa sampai ke mulut bayi dengan bantuan puting dan areola sebagai pintu gerbangnya, sebagai jalan keluarnya, ya. Nah, pada puting dan areola ini ada kelenjar Montgomery gland. Bentuknya seperti titik-titik berwarna putih. Dia berfungsi untuk memberikan pelumas pada puting dan areola ibu agar supaya tidak mudah lecet, tidak mudah berdarah gitu ya karena kering, karena mengalami gesekan-gesekan yang terjadi selama proses penghisapan atau proses pemberian ASI kepada bayi. Ya. Nah, ini sebuah ini beberapa organ anatomis gitu ya, bagian-bagian dari payudara yang
perlu jadi catatan untuk teman-teman. Nah, lalu bagaimana mekanisme pembentukannya? Setelah kemarin selesai di laktogenesis 1, masa kehamilan gitu kan, masuk ke masa menyusui, itu terjadi laktogenesis 2. Ya, laktogenesis 2 ini, pada tahap laktogenesis 2 ini terinduksi dengan adanya kehilangan plasenta ibu gitu ya. Plasenta ibu ikut plasenta dari bayi itu kan ikut keluar bersamaan dengan proses persalinan normal gitu kan. Bayi lahir, plasentanya juga keluar. Nah, karena plasentanya sudah keluar dari tubuh ibu, dari rahim ibu, hormon progesteronnya kemudian anjlok gitu, turun drastis. Hormon progesteron turun drastis, hormon prolaktin naik drastis. Ya. Saya ulangi, bersamaan dengan terjadinya proses persalinan, plasenta ibu ikut keluar bersama dengan bayi. Nah, kehilangan plasenta itu tadi membuat ibu hormon progesteron pada tubuh ibu kemudian turun drastis dan hormon prolaktin naik drastis, gitu ya. Nah, tadi padahal fungsi progesteron apa? Menahan sekresi ASI salah satunya ya, salah satu fungsinya menahan sekresi ASI, belum waktunya keluar gitu. Tapi progesteronnya sekarang sudah turun drastis, sudah kadarnya sudah sangat sedikit gitu, sudah digantikan dengan prolaktin. Nah, akhirnya tidak ada lagi yang menahan sekresi ASI dan bersamaan dengan itu pula maka ASI sudah bisa dikeluarkan. Sekresi ASI sudah bisa dilakukan, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, fase sekresi ini terjadi disebabkan adanya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin fungsinya adalah untuk mensekresikan susu, mensekresikan air susu gitu ya dalam alveoli. Nah, kemudian setelah disekresikan, hormon oksitosin membuat otot-otot pada alveoli ini berkontraksi. Seperti kalau memberi mengkontraksikan pompa gitu ya. Nah, karena di dalam alveoli tadi sudah ada air susu yang diproduksi oleh hormon prolaktin, maka ketika dikontraksikan alveolinya, air susunya akan mengalir, ya kan? Karena muaranya adalah duktus-duktus atau saluran-saluran yang nantinya akan sampai keluar lewat puting ibu, gitu ya. Nah, fase pengalirannya ini merupakan fase di mana air susu akan dialirkan menuju puting. Ya. Nah, jadi untuk mekanisme pembentukan ASI, dua hormon yang kemudian perlu menjadi catatan teman-teman adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Ini produksi ASI tidak lepas dari kerja dua hormon ini. Prolaktin mensekresikan susu, oksitosin membantu pengaliran dengan mengkontraksikan alveoli. Ya. Nah, tapi produksi ASI itu kan tidak sekali. Dia terjadi berulang-ulang, dia perlu dilakukan pemeliharaan gitu kan, interaksi dan ini terjadi dengan interaksi antara faktor fisik dengan biokimia atau hormonal tubuh ibu. Nah, faktor fisik itu yang bagaimana? Ini teman-teman lihat ilustrasi di samping gitu ya, gambar di samping untuk bisa lebih menggambarkan bagaimana mekanisme pemeliharaan produksi ASI. Yang pertama adalah stimulasi pada puting ibu, yakni ketika bayi menghisap gitu ya, menghisap puting ibu untuk mengambil air susunya. Gitu kan. Nah, adanya aksi stimulasi ini membuat syaraf-syaraf yang ada pada hipotalamus ibu kemudian memproduksi hormon prolaktin dan oksitosin. Ya, hipotalamus ibu kemudian dapat sinyal ada stimulasi yang dilakukan oleh bayi. Hipotalamus selalu bekerja memproduksi prolaktin dan oksitosin. Prolaktin diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior, oksitosin oleh hipofisis posterior. Nah, dua hormon ini sudah terproduksi, di tahap ketiga bekerja seperti yang tadi disebutkan. Dia bekerja, prolaktin mensekresikan ASI,
oksitosin membantu pengeluaran ASI sampai ke puting dan nanti kemudian dihisap oleh bayi. Jadi ini siklusnya terjadi terus berulang-ulang gitu ya. Dan dua hormon ini merupakan dua hormon utama yang punya andil dalam proses menyusui ibu. Nah, yang perlu menjadi catatan teman-teman bahwa regulasi produksi ASI ini ditentukan oleh seberapa banyak bayi menghisap. Maka sebanyak itulah bayi membutuhkan. Maka secara alami ketika bayi itu sudah dari mulai IMD, kemudian nanti bayi biasanya kan bukan biasanya, memang ibu butuh keterampilan untuk bisa mengenali sinyal lapar dan kenyang pada bayinya, kan? Nah, ketika dilakukan atau difasilitasi dengan proses menyusui, maka yang ada jadwal-jadwal tertentu bayi kemudian akhirnya punya siklus gitu ya. Ini kayaknya bentar lagi bayinya bangun dan akan menyusu, bayinya akan bangun dan menyusu. Nah, sebanyak apa bayi itu membutuhkan ASI ibu, luar biasanya, sebanyak itu pula produksi ASI ibu akan terjadi dalam tubuh ibu. Maka dari itu setiap ibu menyusui, itu sebaiknya, dan memang ini menyesuaikan lapar kenyang anak gitu ya, dikosongi kedua payudaranya, jadi dihabiskan gitu. Maka ketika nanti anaknya sudah kenyang, sudah tidur, dengan sendirinya akan terjadi proses refill gitu ya, refill payudara, refill ASI di payudara ibu, dan itu jumlahnya akan disesuaikan sesuai kadar yang biasanya dihisap sampai habis oleh bayi. Masya Allah ya, sudah diprogram sebegitu baiknya, sudah diregulasi sebegitu baiknya, bahwa produksi ASI akan menyesuaikan seberapa banyak bayi menghisap gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan susu formula itu kan ada kemungkinan terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu, karena kita tidak tahu seberapa banyak yang dibutuhkan bayinya gitu kan. Bisa jadi dibuatkan nanti ternyata sisa, bisa jadi sudah dibuatkan tapi masih anak masih rewel seperti itu, dan bisa jadi karena kurang seperti itu. Nah, lebih sulit mengukurnya. Sedangkan kalau dengan ASI, selama 2 kantong payudara itu sudah kosong, itu berarti sudah akan bersamaan dengan rasa kenyang yang terjadi pada anak, karena itu yang biasa dia hisap dan itu sesuai dengan kemampuan bayinya seperti itu. Jadi ini hal yang tentu semoga menambah keimanan kita gitu ya, karena betapa luar biasanya Allah menciptakan dan betapa sempurnanya gitu ciptaan Allah gitu ya. Nah, dari mekanisme pemeliharaan tadi bisa jadi produksi ASI ibu ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI-nya? Ini banyak sekali risetnya, tapi saya coba kelompokkan menjadi 4 faktor gitu ya, dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah riwayat persalinan atau childbirth history. Ada riset yang menunjukkan bahwa persalinan pertama itu lebih produksi ASI ibu cenderung lebih sedikit daripada persalinan selanjutnya. Barangkali ini kaitannya dengan menyusui sebagai hal pertama yang dilakukan ibu pada kehamilan pertama gitu kan. Karena biasanya kehamilan pertama kan juga ibu masih hati-hati, masih ya karena baru pengalaman pertama, terus masih banyak yang ini boleh atau tidak, masih banyak yang dipikirkan, termasuk ketika memasuki fase menyusui yang pertama. Karena masih pertama, banyak hal-hal yang dipikirkan, kemudian juga berpengaruh pada produksi ASI ibu. Kemudian persalinan sesar. Tadi kaitannya dengan adanya, kalau persalinan normal, plasenta akan turut keluar bersamaan dengan janin gitu kan. Tapi pada proses persalinan yang sesar ada kecenderungan fragmen plasenta tertinggal. Nah, karena plasenta kondisinya masih ada di dalam rahim ibu, walaupun bayinya sudah diangkat gitu ya. Nah, masih ada plasenta dalam tubuh ibu ini, kemudian membuat hormon progesteronnya belum turun kadarnya. Karena kadarnya belum turun,
sekresi ASI belum terjadi. Sekresi ASI belum terjadi, maka produksi ASI menjadi terhambat. Gitu. Kemudian ada riwayat diabetes gestasional. Ini kaitannya dengan regulasi hormon yang tidak stabil gitu ya. Kalau di riwayat diabetes gestasional kemarin juga sudah beberapa ada yang menanyakan dan sudah saya jawab gitu di PCR, nanti bisa dicek lebih lanjut bagaimana apa yang terjadi pada tubuh ibu yang mengalami diabetes pada masa kehamilan. Nah, kaitannya dengan hormon yang tidak stabil di dalamnya akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian persalinan prematur, karena pada persalinan prematur biasanya tidak dilakukan IMD gitu ya, karena usia bayi belum cukup, biasanya perlu diinapkan dulu di inkubator atau di bangsal NICU gitu ya. Nah, sehingga tidak terjadi interaksi langsung antara bayi dengan payudara ibu yang kemudian menghambat proses produksi ASI setelahnya gitu ya. Kemudian ada perinatal faktor dari anaknya. Perinatal itu faktor dari anaknya. Ini bisa berkaitan dengan posisi dan kemampuan pelekatan. Yang dimaksud seperti apa? Jadi banyak ibu yang misalnya yang mengeluhkan kenapa berat bayinya kemudian kok tidak sesuai harapan gitu ya, tidak sesuai zona seharusnya. Ternyata setelah dicoba digali permasalahannya apa, ternyata posisi menyusuinya masih keliru. Atau kalau bukan posisinya sudah betul tapi kemampuan pelekatannya kurang. Misalnya seharusnya dari tidak hanya puting saja tapi sampai ke areola gitu ya yang masuk ke mulut bayi. Jadi sebanyak itu gitu yang masuk untuk membantu bayi menghisap gitu ya, dan juga mengurangi resiko luka pada puting ibu gitu karena semuanya masuk. Nah, kemampuan pelekatan ini juga berkaitan dengan kondisi medis. Bisa jadi kalau mungkin dicek lebih lanjut ternyata kondisi lidah anak mungkin tidak support untuk menghisap, atau juga kondisi rongga mulutnya seperti itu. Nah, ini hal-hal medis yang dilakukan, yang dicek oleh dokter kayak gitu ya. Kekuatan hisap ini juga kaitannya dengan kondisi medis tadi. Kemudian riwayat prematur tadi sudah dijelaskan gitu ya, sama dengan riwayat persalinan tadi, dan durasi pengosongan lambung. Bayi yang durasi pengosongan lambungnya lama berarti frekuensi menyusunya lebih pendek, lebih sedikit. Frekuensi jarak antara waktu menyusui yang satu dan yang berikutnya lebih panjang. Berarti frekuensinya jadi lebih sedikit. Nah, maka karena tadi ya produksi ASI ibu itu sesuai dengan permintaan bayi, maka produksi ASI ibu kemudian jadi menyesuaikan gitu. Bisa jadi lebih sedikit. Kemudian durasi dan frekuensi menyusui. Bayi yang durasi menyusuinya lama tapi frekuensinya pendek dengan bayi yang durasi menyusuinya pendek tapi frekuensinya banyak. Nah, ini membuat produksi ASI ibu berbeda gitu ya. Kemudian riwayat IMD. Ibu yang tidak bisa karena suatu kondisi melakukan IMD biasanya itu dianggap kayak keterlambatan produksi ASI gitu ya. Jadi di hari-hari selanjutnya produksi ASI ibu jadi lebih sedikit dibanding ibu yang melakukan IMD karena sekali sudah produksi, sudah bisa sekresi, langsung ditemukan dengan bayinya dan bayi melakukan proses menghisap, proses menyusu yang kemudian ASI-nya sudah bisa dikeluarkan. Nah, itu membantu produksi ASI ibu lebih lancar gitu ya. Jadi ini juga menjadi alasan bahwa IMD ini penting untuk dilakukan. Kemudian faktor dari ibunya, maternal faktor terkait dengan usia. Kemarin juga dijelaskan usia menjadi salah satu faktor kesehatan kehamilan ibu. Ini juga berkaitan dengan proses menyusui. Ibu-ibu yang usianya rentan berarti kurang dari 19 tahun atau lebih dari 40 tahun gitu ya, maka punya resiko untuk
produksi ASI-nya akan terganggu seperti itu. Kemudian pengetahuan juga berkaitan dengan usia tadi gitu ya. Entah bisa jadi karena kondisi lingkungan atau tidak adanya daya dukung dari keluarga kaitannya dengan dukungan suami, rasa percaya diri, tingkat stres, kecemasan, jika ini berkaitan sehingga tidak ada yang mendukung ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif. Ibu tidak punya akses terhadap informasi gitu ya yang memadai yang kemudian membuat ibu merasa harus menyusui seperti itu. Ini bisa menghambat produksi ASI juga. Nah, status gizi ibu ini juga berpengaruh terhadap volume ASI-nya. Status gizi ibu yang rendah biasanya volume ASI-nya lebih sedikit, tetapi tidak berkaitan dengan kandungan zat gizinya gitu. Walaupun tubuh ibu sendiri itu kayak kekurangan gitu kan, kalau underweight kan tubuh ibu sebenarnya kekurangan energi, tapi kalau disalur di dalam bentuk ASI gitu ya yang diproduksi ibu yang kemudian dikonsumsi bayi, ternyata tidak ada beda gitu antara ibu yang underweight dengan yang status gizinya ideal. Dari segi komposisi tetap yang paling baik, tetap zat gizinya tetap semuanya bagus gitu ya. Hanya saja volumenya mungkin lebih sedikit jumlahnya gitu ya. Secara jumlah tidak sebanyak yang status gizinya ideal ataupun obes gitu. Terus juga gen berkaitan dan tadi ya dukungan suami. Kalau ibu merasa berjuang sendiri, merasa tidak ada yang support, biasanya tidak bertahan lama gitu pemberian ASI. Ibu misalnya sudah berniat untuk memberikan ASI. Di akhir masa kehamilan sudah ya akan berusaha mengusahakan gitu. Tapi ternyata ibu berjuang sendiri di keluarganya gitu ya. Tidak ada suami yang memberikan support atau mungkin di lingkungannya misalnya bersama anggota keluarga yang lain yang ternyata juga tidak mensupport ibu untuk memberikan ASI, atau ini akan membantu meningkatkan kadar stres ibu gitu ya. Nah, tekanan-tekanan dari luar ini akan menumbuhkan kecemasan ya. Kalau stres itu kan katanya sudah kondisi mental yang bisa berpengaruh dengan regulasi hormon ibu. Regulasi hormon yang berantakan karena kondisi tertekan akan membuat produksi ASI-nya terhambat. Adanya persepsi ketidakcukupan ASI dan rasa percaya diri, merasa mungkin sepertinya saya tidak sanggup seperti itu ya, atau karena mendengar komen-komen dari netizen kayak gitu misalnya, kejulidan dari orang-orang di sekitarnya seperti itu, bahwa menyusui itu berat dan atau mungkin repot gitu ya, alasan-alasan yang kemudian membuat ibu menjadi tidak percaya diri dan juga adanya komen-komen misalnya anaknya kok masih rewel, jangan-jangan ASINya tidak cukup seperti itu. Ini membuat ibu kemudian menumbuhkan rasa tidak percaya diri dan juga persepsi ketidakcukupan terhadap ASINya. Jangan-jangan produksi ASI saya tidak cukup gitu ya. Padahal nanti di belakang teman-teman akan belajar bagaimana melihat bahwa ASI ibu itu sebetulnya sudah cukup seperti itu. Tapi karena sudah muncul persepsi dari dalam, ini balik lagi gitu ya, kondisi mental akan mempengaruhi regulasi hormon yang nantinya berpengaruh pada produksi ASI. Kemudian kebiasaan merokok berkaitan, ini sudah banyak studinya juga gitu ya, akan menekan produksi ASI. Riwayat IMD tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian riwayat operasi payudara. Ini kaitannya, misalnya ibu punya riwayat pernah melakukan operasi karena penyakit tertentu atau karena kondisi tertentu, kemudian harus dilakukan pengangkatan kelenjar payudara. Ya tentu ibu tidak memiliki media untuk menyalurkan, apalagi memproduksi ASI dan menyalurkannya kepada bayi seperti itu karena kondisi khusus tadi. Kemudian nutrisi ini berpengaruh terhadap produksi ASI kaitannya dengan kecukupan energi harian tadi gitu ya. Kalau ibu tidak bisa memenuhi kebutuhannya
kebutuhan energi yang seharusnya, gitu, itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya produksi ASI. Konsumsi asam folat, protein, zat besi, dan zinc sebagai bahan utama produksi ASI yang kemudian jika ibu mengalami defisiensi atau kekurangan konsumsi ini, tentu produksi ASI ibu juga menjadi lebih sedikit. Dan juga cairan, ini hal yang tidak boleh dilupakan karena komposisi terbesar dari ASI adalah air, kan? Bentuknya kan cair. Nah, komposisi terbesarnya adalah air, sehingga ibu yang tidak merehidrasi tubuhnya dengan baik, dengan tepat waktu akan berisiko mengalami dehidrasi, ya, karena dia kalau dia kehilangan cairan dalam waktu yang lama dan terus menerus gitu ya, ibu sangat berisiko mengalami dehidrasi, sehingga proses rehidrasi cairan ibu harus terjaga, gitu. Harus dilakukan dengan baik, dikontrol dengan baik. Ya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Kebutuhan energi ibu menyusui itu tujuannya untuk produksi ASI dan untuk ibu itu sendiri, ya. Karena ibu itu tubuh ibu mentransformasikan makanan yang dibutuhkan bayi, yaitu ASI, maka ada peningkatan kebutuhan, kan? Artinya kebutuhan sehari ibu, kebutuhan energi ibu tidak cukup untuk ibu itu sendiri saja, karena ibu juga harus memasak gitu ya, dalam tanda kutip memproduksi bahan makanan untuk bayi seperti itu. Nah, untuk menjadi perhatian teman-teman, untuk memproduksi ASI sebanyak 100 ml saja, ya, kalori 100 ml ASI itu sekitar 70 kalori. Untuk memproduksi 100 ml saja, ibu mengeluarkan energi sebesar 85 kalori. Ini setara jalan santai, jalan pelan gitu ya, jalan pelan 30 menit. Padahal baru mengeluarkan 100 ml. Sedangkan rata volume ASI pada 6 bulan pertama itu mencapai 850 ml sehari. Bisa dibayangkan ya, 100 ml saja, untuk mengeluarkan 100 ml saja, memproduksi 100 ml ASI, ibu butuh energi 85 kalori. Jika dikonversikan dalam sehari gitu ya, ibu memproduksi ASI sebanyak 850 ml, ya ini setara 650 sampai 700 kalori yang ibu bakar untuk proses menyusui saja gitu ya. Itu baru proses menyusui, belum kalau ibunya beraktivitas yang lain. Punya aktivitas yang lain, entah itu bekerja atau ya kegiatan-kegiatan aktivitas rumah tangga gitu ya, yang tetap ibu lanjutkan walaupun dalam fase menyusui. Nah, artinya kan kebutuhan ibu tidak bisa dikesampingkan seperti itu. Kebutuhan ibu tentu menjadi sangat besar gitu ya. Ada yang harus dibakar dari proses menyusui tadi. Nah, sebanyak 650 sampai 700 kalori yang dibakar lewat ASI tadi, lewat proses menyusui tadi, ini tidak semuanya berasal dari bahan makanan. Jadi tidak semuanya diasup dari luar kayak gitu. Jadi bukan berarti berarti karena harus dibakar 700, ibu berarti harus nambah energinya 700 kayak gitu. Harus kita resepin dari makanan 700. Tidak gitu ya. Karena ternyata 200 sampai 300 kalorinya itu bersumber dari cadangan lemak ibu, cadangan yang ada di tubuh ibu kayak gitu. Ini menjadi dasar lagi, kemudian menjadi teman-teman ingat lagi seberapa pentingnya ibu yang sedang hamil itu memiliki kebutuhan energi yang adekuat, peningkatan energi yang cukup untuk disiapkan sebagai cadangan-cadangan yang nantinya membantu proses menyusui ketika memasuki fase tersebut, ya. Nah, diambil dari cadangan dan juga ditambah dari luar. Itu nanti akan menjadi kombinasi untuk ibu membantu memproduksi ASI karena membakar energi yang sangat besar. Ibu menyusui dapat memenuhi kebutuhan energinya secara adekuat, dapat memproduksi ASI dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, sehingga bayi pun dapat melalui serangkaian proses tumbuh kembang secara optimal.
ya. ASI-nya ibu konsumsi, ibu memenuhi kebutuhan energinya dengan baik, maka produksi ASI akan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, untuk perhitungan kebutuhan energinya tidak berbeda dengan orang dewasa lainnya, tidak berbeda dengan kondisi-kondisi lainnya, baik itu kemarin hamil kayak gitu ya, itu tetap menggunakan BMR yang bisa dengan rumus Harris Benedict. Kalau misalnya kemarin di praktikum teman-teman kenal dengan rumus Krause 2 juga, kayak gitu mungkin sudah dikenalkan sebelumnya juga oleh Bu Rahma. Nah, pendekatannya masih sama kayak gitu ya. Intinya pada intinya perhitungannya tetap BMR dulu dengan rumus yang nanti dipersilahkan teman-teman untuk menggunakan rumus yang mana. Yang perlu menjadi catatan adalah berat badannya berat badan ideal. Artinya kalau ibu kondisinya status gizi setelah melahirkan, status gizinya itu underweight, nah kira-kira berat badan yang ideal untuk ibu itu berapa? Atau ibu status gizinya obes, berarti berat badan idealnya berapa yang kita dapatkan untuk bisa memperoleh angka BMR, ya? Karena tadi tujuannya tidak hanya memenuhi kebutuhan ibu, tapi juga memenuhi kebutuhan bayi, dan memenuhi produk untuk memproduksi ASI. Setelah mendapatkan BMR, teman-teman akan dapat menghitung total energi expenditure atau total kalori. Ya, lagi-lagi dengan rumus BMR dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Tapi kalau menggunakan rumus Krause 2 kemarin, itu sudah include gitu ya, sudah dalamnya faktor-faktor lainnya, ada koreksi tidur, ada SDA, dan faktor lain yang sudah membantu untuk bisa menemukan total kalori. Nah, tapi tidak hanya BMR, aktivitas, dan stres saja yang dipertimbangkan, karena masih fase menyusui, ada penambahan energi sesuai periode menyusui. Nah, ini balik lagi dengan rekomendasi AKG yang terbaru yaitu 2019 gitu ya. Dari sinilah kita bisa lihat berapa kebutuhan atau peningkatan energi yang dibutuhkan ibu pada 6 bulan pertama. 330 kalori, 6 bulan kedua 400 kalori. Ini disertai dengan peningkatan beberapa makronutrien yang lain. Ya. Nah, maka dari itu prinsipnya tetaplah gizi seimbang. Tidak ada prinsip khusus bagi ibu gitu ya. Tetap menerapkan prinsip gizi seimbang pada ibu yang menyusui, kaitannya dengan variasi makanan, dengan ketepatan jumlah dan porsi makanan yang dikonsumsi ibu gitu ya. Karena berbagai komponen dalam ASI itu diambil dari tubuh ibu, maka harus digantikan dari pemenuhan kebutuhan gizi harian. Maka tidak cukup berhenti dengan rekomendasi energi saja. Teman-teman harus memperhatikan berapa kemudian kebutuhan makronutrien yang perlu dikonsumsi oleh ibu. Karbohidrat, persentasenya masih sama gitu ya, 60-75%, tinggal dikonversikan dari TEE, dari total kalorinya tadi, mau dialokasikan seberapa besar persentasenya untuk jatah karbohidrat gitu ya. Nanti tidak perlu diberikan tambahan 45 gram, karena kan di TEE tadi sudah ditambah, ada penambahan energi ya kan, sebelum sampai ke total kalori kan sudah ada penambahan energi untuk 6 bulan pertama. Nah, di sini kebutuhan meningkat ini hanya untuk catatan saja gitu ya, bahwa di 6 bulan pertama itu dari penambahan energi 300 kalori, 330 kalori, maka ada penambahan karbohidrat sebanyak 45 gram di dalamnya gitu ya. Dengan adanya penambahan 330 kalori, ibu bisa menambah kebutuhan karbohidratnya sekitar 45 gram per hari ya. Tapi intinya bagaimana menemukannya ya tinggal dipilih saja dari range 60-75% tadi. Kemudian protein yang fungsinya untuk mentransformasi menjadi protein susu, juga berfungsi sebagai sintesis hormon yang memproduksi prolaktin, yaitu hormon prolaktin dan juga oksitosin gitu kan. Ini
membuat kebutuhan protein ibu tidak boleh kurang gitu ya, harus cukup seperti itu. Maka dari itu cukup itu yang seberapa gitu. Nah, ini yang harus teman-teman peroleh gitu. Bisa dengan menggunakan pendekatan 10-15% dari TEE, atau kalau teman-teman menghitungnya dengan 1 gram per kilogram berat badan, nah ini baru dilakukan penambahan 20 gram. Ya. Nah, tadi misalnya berat badan ideal ibu 50, berarti kebutuhan protein ibu ketika menyusui itu 50 gram ditambah 20 gram per hari. Jadi totalnya 70 gram per hari pada 6 bulan pertama. Ya. Tapi kalau mau pakai pendekatan 10-15%, tidak perlu ditambah 20-nya gitu ya. Karena TEE-nya sudah termasuk di dalamnya ada penambahan protein, gitu kan? Jadi tinggal 10 kali total kalori atau ambil 12 atau 15 gitu. Kemudian kebutuhan lemak 20-35% dari TEE membantu memediasi vitamin larut lemak dalam ASI. Vitamin-vitamin larut lemak seperti yaitu vitamin A, D, E, K gitu ya. Ini terbantu dengan asupan lemak ibu yang terjaga. Saya bisa mengalokasikan sebanyak 20-35% dari TEE. Kemudian kebutuhan vitamin mineral ibu lebih tinggi dibanding saat hamil. Vitamin yang perlu menjadi perhatian adalah vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan C. Kemudian mineral-mineral seperti zat besi, yodium, dan kalsium ini juga perlu diperhatikan dalam diet sehari-hari, dalam menu sehari-hari. Bisa terpenuhi dari asupan serat, baik sayur maupun buah. Gitu ya. Cairan ya seperti tadi sudah ternyata merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian ibu agar produksi ASI-nya terjaga dengan baik, agar ibu tidak oleng gitu ya, karena dehidrasi, jadi harus terjaga status kebutuhan cairannya sekitar 2-3 liter per hari, dan bisa dilakukan atau digunakan strategi untuk merehidrasi tubuhnya sebelum atau saat menyusui. Jadi biasanya kan sudah punya siklus, setiap bayi gitu punya frekuensi, punya jadwal-jadwal kapan dia akan menyusu. Nah, sebelum ibu misalnya menyusui itu boleh direfill dulu, diisi minum seperti itu. Akhirnya artinya rehidrasi cairan, dan kemudian bisa juga dilakukan ketika ibu misalnya proses menyusui, ya. Tapi jangan sampai terlambat, misalnya setelahnya menunggu selesai menyusu atau nanti lupa gitu, menunggu haus gitu ya, itu tidak dianjurkan seperti itu. Nah, untuk menjadi tambahan pemahaman bagi teman-teman gitu ya, bahwa tadi sudah tahu gitu bahwa ASI itu komposisinya paling ideal untuk tumbuh kembang bayi. Jadi di sini memangnya bagaimana jika dibandingkan dengan susu formula dan juga susu sapi, gitu kan? Nah, ketika dibandingkan ternyata pada 1 liter, misalnya sama-sama 1 liter gitu ya, kadarnya sama-sama 1 liter ASI, sufor, dan juga susu sapi, ASI menyumbang kalori yang paling besar, 747 kalori. Kemudian proteinnya itu lebih rendah, tapi dalam bentuk yang lebih bisa dicerna oleh bayi, ya. Dan menariknya kadar-kadar zat gizi yang terkandung dalam ASI itu tadi yang paling ideal untuk sistem pencernaan bayi, seperti kasein. Kaseinnya di sini jauh sekali gitu ya dengan susu sapi. Ini dikarenakan tetapi perbandingan kasein dan whey dari ASI gitu ya. Jadi kalau susu itu biasanya ada kandungan kasein dan whey. Ini salah satu komponen protein gitu ya. Kasein dan whey ini kadarnya kalau di ASI gitu ya, kasein itu perbandingannya sekitar kasein dan whey 3:7 atau 2:8. Artinya 80%
komponen protein dalam ASI itu adalah whey dan 20%-nya adalah kasein. Makanya kadar kasein di sini rendah. Nah, namanya kenapa kalau kadar kasein rendah? Kasein itu kalau sampai di pencernaan bayi, dia akan membentuk seperti apa jendalan kayak gitu ya. Nah, kalau kaseinnya tinggi, akan menyulitkan proses penyerapan zat gizi dalam kepada tubuh bayi seperti itu. Kalau whey itu sifatnya mudah dicerna, makanya di ASI kadar whey-nya itu lebih tinggi sehingga ini membuat ASI kemudian lebih mudah diserap, lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi seperti itu. Nah, terakhir bagaimana parameter kecukupan ASI gitu ya. Bagaimana melihat apakah produksi ASI ibu itu sudah cukup untuk bayinya. Seperti itu. Nah, yang menjadi indikator utama sebetulnya adalah berat badan bayi ya, yang perlu menjadi perhatian paling utama adalah berat badan bayi. Bahkan ada apa namanya teknik pengukurannya itu bisa sampai ibu sebelum menyusui bayinya ditimbang. Kemudian ibu melakukan proses menyusui, kemudian ditimbang lagi tanpa menghilangkan atau tanpa mengurangi dan menambah atribut apapun gitu ya di tubuh bayi. Maksudnya misalnya di awal dia pakai baju dan selimut misalnya ditimbang, kemudian setelahnya juga harus seperti itu biar tidak mengurangi atau menambah berat badan dari yang lainnya gitu. Karena memang ingin melihat perubahan kenaikan berat badan setelah melalui proses menyusui. Nah, nanti pengukuran itu dilakukan selama 24 jam. Nah, nanti di total untuk melihat penambahan berat badan pada hari tersebut gitu. Nah, tapi biasanya juga dilihatnya dengan mengeplotkan ke dalam growth chart atau grafik pertumbuhan. Atau teman-teman tahu dengan KMS juga gitu ya. Nah, dari growth chart tersebut kemudian bisa terlihat apakah kenaikan berat badan bayinya itu sesuai dengan usianya. Apakah berada pada zona yang seharusnya atau jangan-jangan memang drop turun, nanti dicari tahu lebih lanjut kira-kira apakah benar karena ASI-nya yang kurang atau tidak, atau misalnya lebih kayak gitu ya. Kalau lebih ya berarti bisa jadi memang produksi ASI itu kencang gitu. Nah, tapi teman-teman juga perlu mengetahui bahwa di 3 hari pertama usia bayi justru akan kehilangan berat badan. Dan itu wajar, itu terjadi secara alami dan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena pada 3 hari pertama, sekitar 2-3 hari pertama, bayi akan mengeluarkan feses yang berwarna hitam, berwarna gelap, seperti itu ya. Karena karena ditujukan untuk mengeluarkan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh bayi masih terbawa karena pada masa kehamilan gitu. Misalnya ada darah, ada cairan-cairan lain yang ikut tertelan ke dalam tubuh bayi, ya, ikut masuk ke dalam tubuh bayi dan itu harus dikeluarkan. Makanya sampai menurunkan berat badan bayi di 3 hari pertama. Walaupun tidak sampai 10% dari kehilangan berat badannya, tidak sampai 10% gitu ya. Jadi masih di bawah itu dan itu normal seperti itu. Tapi nanti di hari keempat dan seterusnya akan mulai terjadi peningkatan atau penambahan berat badan secara bertahap. Yang lagi-lagi melihatnya melalui grafik pertumbuhan ya untuk melihat apakah kenaikan berat badannya sudah sesuai dengan usianya atau belum. Nah, tanda lainnya yang ikut menunjang evaluasi apakah produksi ASI-nya sudah baik atau belum, sudah cukup atau belum gitu ya. Itu bisa dilihat dari seberapa sering bayinya menyusu. Seberapa sering bayi menyusu. Rata bayi menyusui sekitar 8 kali sehari ya. Walaupun tidak dijadikan patokan yang maksudnya harus 8 seperti itu ya. Ini umumnya 8 kali sehari. Tapi tetap
yang perlu jadi perhatian adalah mempertimbangkan sinyal lapar dan kenyang anaknya gitu ya, bayinya gitu. Jadi itu sangat personal sifatnya. Tapi rata-rata biasanya 8 kali sehari. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, mungkin bisa dicek untuk bisa jadi bahan evaluasi apakah karena produksi ASI yang sedikit atau karena faktor yang lain seperti itu. Kemudian ukuran dari perut bayinya. Di 2 hari pertama bentuknya seperti ceri, kemudian hari berikutnya walnut, kemudian apricot sampai ke ukurannya seperti telur bentuknya gitu ya. Maupun evaluasi untuk ukuran perut ini tidak menjadi kapasitas teman-teman seperti itu ya, karena ini sifatnya sangat medis gitu ya. Nanti biasanya melakukan pengevaluasian adalah PSA atau dokter. Nah, bisa juga melihat bagaimana seberapa banyak gitu ya, seberapa basahkah diapersnya gitu ya, pampasnya gitu. Dalam kurun waktu 24 jam. Biasanya di 1 hari pertama kurang lebih minimal tuh 1 pampers kayak gitu ya. Artinya 1 pampers itu basah kayak gitu. Nah, di 2 hari berikutnya bertambah, hari berikutnya bertambah dan seterusnya sampai di 3 minggu itu bisa sampai 6 kantong sehari, gitu ya, 6 pampers sehari. Ini bisa menjadi tanda bahwa produksi ASI-nya sudah cukup. Atau dari buang air besarnya, BAB-nya gitu ya, dari BAB-nya melihat dari jumlahnya dan warnanya. Kurang lebih di 2 hari pertama itu 1 sampai 2 kali gitu ya, 1 sampai 2 kali pampers itu bayi mengeluarkan atau bayi melakukan buang air besar. Dan dilihat dari warnanya tadi berkaitan dengan kehilangan berat badan tadi ya, bahwa feses yang dikeluarkan bayi pada 2 hari pertama akan berwarna hitam atau hijau gelap seperti itu, dan itu wajar karena memang yang dikeluarkan adalah feses yang tidak diperlukan. Nah, masuk ke hari ketiga, 4, warnanya akan berangsur-angsur kemudian memudar, semakin cerah, sampai di hari kelima dan seterusnya bentuknya gitu ya, atau ya kenampakannya itu ya sudah bentuknya besar, lebih lembut, kemudian warnanya cenderung kuning seperti itu karena yang diasup baru ASI saja gitu ya. Nah, kemudian tanda-tanda lainnya, your baby should have a strong cry. Harus bayi itu tanda bahwa produksi ASI cukup, itu bayi itu justru menangis dengan kencang gitu. Artinya ada energi untuk bayi itu menangis, memberi tanda, memberi sinyal untuk orang-orang di sekitarnya apa yang dia butuhkan gitu kan. Karena baru bisa menangis ya kan? Karena baru bisa menangis, jadi mau dia buang air kecil, mau buang air besar, mau lapar, itu ya menangis gitu kan. Nah, apakah dia punya kemampuan atau punya energi yang cukup untuk mengeluarkan tangisan? Nah, itu ternyata menjadi indikator apakah produksi ASI-nya cukup atau tidak gitu ya. Kalau bayi menangisnya kencang, ternyata itu tanda bahwa produksi ASI-nya cukup. Bergerak lebih aktif dan bangun lebih mudah gitu ya. Kadang mungkin kemudian punya pandangan kalau misalnya anak tidur lama, wah mungkin ini kekenyangan kayak gitu ya, susah bangun, terus terlalu nyenyak kayak gitu ya tidurnya. Ternyata justru itu tidak baik gitu ya. Justru perlu kemudian dicek lebih lanjut apa karena produksi ASI-nya yang kurang. Jadi karena produksi ASI yang kurang, terus dia sampai tidak punya tenaga untuk menangis, atau dia kemudian menjadi lebih sering atau lebih mudah tidur seperti itu. Nah, bergerak lebih aktif terutama pada waktu-waktu di mana dia akan mendekati waktu-waktu menyusui kayak gitu ya. Sudah saatnya bangun, dia sudah mulai mencari gitu kan, sudah mulai gelisah gitu ya, kerangak-kerengik kayak gitu. Itu tanda bahwa bagi produksi ASI ibu itu cukup. Dan dari segi payudara ibu terasa
lebih lembut gitu ya, dan lebih terasa kapan kosong dan kapan isinya gitu. Jadi payudara ibu yang menyusui itu apa namanya, karena terjadi regulasi mekanisme pemeliharaan tadi gitu ya. Jadi ibu cenderung bisa merasakan bahwa misalnya setelah selesai menyusui gitu ya, bayi sudah kenyang, itu bersamaan dengan payudara ibu habis, ASI di payudara ibu itu habis, dan akan terasa payudaranya kosong gitu. Dan bersamaan dengan misalnya anak sudah tidur gitu ya, tubuh ibu secara otomatis memproduksi lagi ASI gitu kan, terasa lagi bahwa payudaranya terasa terisi, dan mendekati waktu atau jadwal untuk menyusu akan terasa seperti bengkak kayak gitu ya, karena terasa penuh seperti itu. Terasa penuh karena ASI-nya sudah harus dikeluarkan, karena tadi regulasi tubuh ibu sudah menyesuaikan jadwal anak, lapar dan kenyang anak gitu ya. Subhanallah. Nah, karena sudah penuh itu tadi, maka harus segera dikeluarkan, dan kemudian misalnya anak belum meminta tapi ibu sudah sudah merasa bahwa ASI-nya harus dikeluarkan, seperti itu ya bisa dibangunkan. Atau kondisinya ibu sudah harus masuk bekerja, biasanya cuti untuk melahirkan gitu kan, kalau tidak salah 3 bulan ya sekarang aturannya. Nah, 3 bulan ini membuat ibu setidaknya sudah mengenal jam-jam, atau tubuh ibu itu sudah punya waktu-waktu khusus dalam memproduksi ASI. Nah, ketika ibu sudah masuk bekerja, maka kita kemudian memaklumi atau memahami bahwa ibu yang tetap memberikan ASI-nya, dia akan melakukan pumping di jam-jam tertentu. Ya, kenapa? Karena kalau posisinya payudara ibu sudah penuh dengan ASI, tapi tidak segera dikeluarkan, maka di waktu-waktu setelahnya produksi ASI ibu akan turun. Ya kan? Karena berarti ini sudah penuh tapi tidak dikeluarkan. Berarti di waktu atau periode refill selanjutnya, pengisian selanjutnya tidak perlu sebanyak ini gitu kan. Karena yang ini pun belum dikeluarkan, berarti nanti next produksi ASI-nya akan lebih sedikit seperti itu. Maka jadwal yang sudah didapat selama 3 bulan cuti itu tadi harus tetap dimaksimalkan, diikuti ibu walaupun ibu sudah masuk bekerja. Jadwal pumpingnya itu menyesuaikan jadwal di mana anak biasa ASI gitu ya, biasa menyusui. Itu akan membantu produksi ASI ibu tetap terjaga, bahkan bisa lebih dari 6 bulan. Misalnya ibu memang berniat untuk menyusui sampai 2 tahun gitu kan, untuk mencapai kesempurnaan. Ya, itu tadi sedikit pengantar dan materi gitu ya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan ya bisa menjadi bekal untuk nantinya sampai di masyarakat gitu ya. Dan terutama yang paling dekat adalah ketika sesi pencarian kasus pada praktikum nanti gitu. Semoga bisa menjadi bekal untuk mempermudah teman-teman bisa memberikan rekomendasi diet yang paling sesuai, yang paling layak diberikan kepada ibu pada periode menyusui. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Bisa nanti sekalian saya upload di GCR gitu ya, PPT-nya, jadi bisa buat bahan belajar teman-teman. Kalau saran saya bisa diakses lebih lanjut gitu ya, untuk bisa mendapatkan gambaran atau pengetahuan yang lebih menyeluruh ke depannya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Kita masih sekitar 20 menit ya. Saya persilahkan, barangkali ada yang ingin mengkonfirmasi lebih lanjut atau bertanya gitu. Bu, saya Bu. Antrian CSO. Oh bukan semua. Sebelah sini. Oh ya, maaf.
Ada yang sedang antri sesuatu sepertinya. Tadi siapa yang mau bertanya ya? Maaf. Saya, Bu. Cara nih. Iya. Oh iya, silakan. Tadi kan ada 2 faktor yang mempengaruhi produksi ASI kan, Bu. Yang pertama, yang faktor kedua, faktor dari anak itu sendiri yang perinatal, kan itu ada yang durasi pengosongan lambung. Itu saya belum mengerti pengosongan lambung itu yang bagaimana. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini nanti sifatnya sangat kayak bawaan juga gitu ya, Dek. Yang pertama harus diingat, maksudnya tidak semua tidak banyak terjadi pada bayi-bayi gitu ya. Yang pertama, ini sangat sifatnya genetik gitu. Genetik atau karakter dari tubuh bayinya. Nah, yang dimaksud durasi pengosongan adalah ketika bayi mengkonsumsi ASI, sudah menghisap ASI gitu kan, kemudian lambungnya penuh gitu kan, proses pencernaan dari lambung sampai ke sistem pencernaan selanjutnya gitu ya, ke usus dan seterusnya, itu dia prosesnya lebih lama dibanding bayi-bayi yang lain. Nah, karena prosesnya lebih lama, artinya bayi lebih merasa cepat kenyang dan lama lapar. Karena proses pengosongannya lama. Nah, karena lebih lama lapar, berarti bayi mintanya nggak sesering bayi yang pengosongan lambungnya itu cepat, kayak gitu, atau prosesnya normal seperti itu. Nah, artinya tidak sesering itu, maka produksi ASI ibu kan menyesuaikan tadi. Setiap ibu punya regulasi yang menyesuaikan permintaan bayinya. Nah, karena di kasus bayi ini dia pengosongan lambungnya lama, maka produksi ASI ibu juga akan lebih istilahnya timingnya itu menyesuaikan kapan mintanya kayak gitu. Nah, karena lebih lama pengosongan lambungnya, maka frekuensinya jadi lebih sedikit, kan jadi lebih nggak sering karena pencernaannya lebih lambat mencerna ASI-nya seperti itu. Nah, jadi tidak sering menyusui, frekuensinya menurun, produksi ASI ibu ikut menurun kayak gitu. Bisa dipahami, Bu? Sudah, Bu. Makasih, Ya. Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ya, mungkin untuk kalau detail secara fisiologisnya, saya kira tidak terlalu perlu perhatian gitu ya teman-teman. Yang penting memahami bagaimana mekanisme kenapa faktor tersebut berpengaruh terhadap produksi ASI seperti itu. Jadi kalau tertarik dan memang pengen mengerti lebih lanjut, nanti bisa diakses di salah satu jurnal yang ada di referensi saya seperti itu. Akan sangat membantu kalau misalnya memang penasaran gitu ya terkait proses fisiologis tersebut. Ya, terima kasih Syahrani. Selanjutnya ada yang lain? Bu, saya izin bertanya. Ya, Jazilah, silakan. Bu, jadi emang benar ya kalau misalnya anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif itu lebih kecil badannya daripada yang mengkonsumsi susu formula. Karena di sekitar saya itu banyak ibu-ibu yang jarang ngasih ASI ke anaknya gitu, Bu. Jadi lebih sering susu formula dari pas mereka masih 1 minggu. Terima kasih. Oke. Yang dimaksud lebih kecil itu yang bagaimana? Jazilah. Berat badannya, Bu. Lebih kecilnya itu dalam konteks dia status gizinya baik atau rendah? Berat badannya lebih rendah di usianya. Lebih rendah di usianya, tapi maksudnya kalau dilihat dari perawakan dia kesannya lebih kecil daripada anak yang dia pakai sufor gitu kan? Iya. Ya, baik. Oke. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, ini terkait dengan komposisi ASI. Perbandingan antara komposisi ASI dengan komposisi susu formula gitu. Yang pertama dilihat dari komposisinya, bahwa ASI itu lebih banyak kandungan
imunnya, imunoglobulinnya, maka membantu memproteksi bayi dari virus dan bakteri yang membuat bayi tidak rentan terkena infeksi. Dan juga ada kandungannya, dia lebih dominan pada protein, dan lemaknya itu lemak yang lemak yang mudah dicerna, dan lemak yang sifatnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan energinya, seperti itu, laktase. Sedangkan kalau susu formula dia cenderung tinggi kandungan lemaknya, sehingga anak-anak yang menyerap atau memang diberikan susu formula sebagai bahan atau makanan utamanya, dia akan cenderung lebih gemuk. Tadi katanya juga dengan pertumbuhan linear bayi dan anak yang jika dibandingkan gitu ya di usia anak dan di usia remaja, anak dan remaja yang punya status gizi yang obes itu memang punya riwayat dia mengkonsumsi bukan ASI eksklusif gitu ya. Jadi memang yang diberikan ketika bayi itu susu formula. Komposisinya karena tadi lebih banyak lemaknya, kemudian dari segi zat gizi yang terserap oleh tubuh itu lebih mudah dicerna ASI dibandingkan dengan susu formula. Kemudian mau disesuaikan bagaimanapun gitu ya, susu formula mau coba dimirip-miripkan dengan ASI itu ternyata sampai saat ini gitu ya formulanya belum bisa ditemukan seperti itu. Jadi tetap kandungannya ya kandungan laktasenya atau lemaknya itu tuh lebih besar seperti itu, sehingga membuat bayi yang mengkonsumsi susu formula itu lebih cenderung punya berat badan yang lebih. Tetapi sebetulnya kalau dilihat memang kesannya jadi anak yang ASI, anak yang dapat ASI kok lebih kecil gitu ya. Padahal kalau dicek ke growth chart-nya gitu ya, ke grafiknya, selama di grafik pertumbuhan bayinya itu dia berada pada zona yang seharusnya gitu ya, ada warnanya kan, ada warna hijau, kuning, merah. Nah, kalau dia memang tumbuhnya berada pada zona itu tidak masalah seperti itu. Jadi memang penampakan itu tidak melulu menjamin bahwa status gizinya baik atau status gizinya kurang seperti itu. Harus dicek lagi bagaimana komposisi berat badan dan juga tinggi badannya. Dan bisa jadi ada stigma bahwa anak yang gemuk itu lebih lucu gitu ya, mungkin lebih terkesan wah kayaknya lebih sehat kayak gitu ya. Padahal anak dengan status gizi yang obes ketika misalnya masih posisinya masih anak gitu ya, itu akan punya risiko obesitas di usia-usia selanjutnya kayak gitu, di masa remaja, terlupa juga di masa dewasa kayak gitu. Jadi dibanding anak yang status gizinya sudah baik sejak masa anak-anak seperti itu, risiko obesitasnya lebih rendah. Nah, balik lagi tadi ya, pertama teman-teman sebagai ahli gizi tidak melulu hanya melihat dari penampakannya saja. Harus benar-benar memastikan bahwa berat badan dan tinggi badan anak itu ketika dimasukkan, diinput ke dalam growth chart itu sudah sesuai gitu. Selama itu sesuai itu tidak masalah. Bahkan kadang-kadang kalau yang pakai Sufor, dia grafiknya itu naiknya itu di luar zona kayak gitu. Dia lebih gitu. Kenaikannya lebih ya karena tadi faktor obesitas tadi, berat badannya melebihi berat badan seharusnya dalam usianya seperti itu. Gitu. Jadi kesan kecil itu tadi harus dicek kembali apakah hanya kesan saja gitu ya, hanya karena tampilan saja atau benar karena beratnya memang kurang seperti itu. Tapi seharusnya gitu ya, kalau berdasarkan studi ya banyak studi yang sudah kemudian membuktikan bahwa status gizinya lebih baik gitu, dalam arti lebih ideal, dan tumbuh kembangnya di masa mendatang dia akan lebih mudah tumbuh dari segi tingginya, dan berat badannya akan terjaga pada berat badan yang sesuai usianya. Seperti itu. Gitu ya Jazilah ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Monggo masih ada waktu. Kalau ada yang ingin tanya. Ya. Ibu Ayo, Bu. izin bertanya, Bu. Ya, Adinda ya?
Iya, Bu. Ya, Kan silakan. anemia kan juga terjadi pada ibu menyusui kan, Bu. Nah, itu apakah ada hubungan anemia sama produksi susu ibu dan apakah ada resiko lain terhadap bayinya juga? Ya, ya baik. Ya, gini, ibu yang punya defisiensi zat gizi tertentu ya, kalau misalnya di anemia ini berarti defisiensi zat besi umumnya. Nah, biasanya secara kualitas ASI gitu ya, ternyata sudah dikaji gitu ya. Kalau ibunya sendiri ternyata mengalami defisiensi atau ketidakcukupan konsumsi zat-zat gizi tertentu, pun termasuk di dalamnya misalnya konsumsi makronutriennya tidak adekuat, ya, maka tidak berpengaruh terhadap komposisi ASI atau kualitas ASI-nya. Ternyata tidak terbukti karena produksi ASI tidak melulu hanya dari makanan yang diasup ibu, tapi juga dari komposisi tubuh ibu sendiri. Gitu. Jadi diserap dari cadangan-cadangan yang ada dalam tubuh ibu. Artinya kualitas atau komposisi ASINya sebetulnya tidak terus jadi lebih buruk seperti itu kalau ibunya dalam kondisi defisiensi. Walaupun harus tetap diperhatikan agar itu tidak terjadi saat terus-menerus. Tapi memang ada siklus di mana namanya siklus antar generasi gitu ya pada penyakit anemia ini gitu ya. Siklus antar generasi di mana ibu yang anemia ketika hamil itu akan membentuk janin yang kondisinya kadar HB-nya juga anemia atau kadar HB-nya juga rendah. Kan? Ketika posisi kadar anaknya atau bayinya itu lahir dalam kondisi anemia juga kayak gitu ya. Sebetulnya itu yang lebih dominan membentuk bayi itu untuk tumbuh di masa-masa selanjutnya dalam kondisi anemia atau defisiensi secara terus-menerus jika tidak teratasi gitu ya, jika tidak di-cut atau dipotong rantainya di salah satu siklus. Tapi itu tidak berpengaruh dengan kualitas ASINya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kualitas ASI tidak berpengaruh atau tidak berkaitan dengan kondisi defisiensi atau anemia ibu, tapi kondisi anemia ibu itu sudah berpengaruh ketika masa kehamilan yang membentuk janin yang juga punya punya peluang mengalami anemia juga, risiko yang mengalami anemia dengan risiko yang lebih besar daripada ibu yang tidak anemia. Nah, makanya ketika tahu misalnya ibu posisinya di kehamilan atau di trimester awal itu sudah ketahuan ibu itu anemia, harus segera diatasi agar supaya janinnya yang tumbuh itu tidak mengalami anemia juga. Kalau misalnya ini tidak dipotong atau dibiarkan, misalnya karena satu dan lain hal ibu tidak memeriksakan ke dokter atau ke bidan gitu ya, tidak tahu kondisinya bahwa anemia, selain beresiko ya alhamdulillah kalau bisa melahirkan dengan selamat gitu ya, karena anemia juga salah satu faktor yang beresiko pada persalinan yang tidak aman seperti itu, entah karena nanti pendarahan gitu ya, atau kehilangan darah dalam jumlah yang besar gitu karena kondisi anemianya. Nah, itu tidak teratasi gitu ya, maka bayi akan lahir dalam kondisi anemia. Bayi lahir dalam kondisi anemia, kemudian ibu tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk tumbuh dan kembang dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi anak dengan kondisi anemia. Dia dalam tumbuh menjadi anak yang anemia dan tidak teratasi lagi, masih tetap punya pola makan yang tidak adekuat dari segi nilai zat gizinya, mungkin dari segi variasi makanannya itu sangat miskin zat gizi kayak gitu ya, sehingga dia tumbuh menjadi remaja yang anemia. Nah, remaja yang anemia nanti kalau misalnya perempuan apalagi punya risiko anemia lebih tinggi gitu kan karena mengalami ada siklus menstruasi bulanan. Nah, kehilangan darah secara rutin kayak gitu ya dalam siklus bulanan, dia tidak teratasi juga anemianya ketika nanti sampai ke dewasa menjadi wanita usia subur gitu ya, sudah menjadi wanita usia subur, dia kemudian hamil lagi gitu kan, hamil dan anemia tidak teratasi akan kembali lagi, maka itu menjadi sebuah siklus yang harus diputus rantainya gitu kan,
seawal mungkin atau sedini mungkin, di mana teman-teman tahu orang tersebut kemudian mengalami anemia, tapi tidak berkaitan dengan kualitas ASI yang dianggap misalnya terus ASI yang ibunya defisiensi itu rendah FE-nya gitu, itu tidak gitu. Mungkin begitu Adinda. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bahkan masih ada yang lain? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Nur Alfi. Silakan Alfi. Tadi kan biasanya ibu yang pergi bekerja kan Bu pasti memiliki persediaan ASI atau harus pumping untuk bayinya. Nah biasanya yang saya lihat itu untuk ASI-nya itu dimasukkan ke dalam kulkas Bu untuk mengatur dan menjaga suhunya. Dan jika digunakan kembali pasti harus dipanaskan lagi Bu. Nah itu apakah berpengaruh Bu pada kandungan ASI-nya karena terjadi perubahan suhu? Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan ASI ya, ASI perah gitu ya. Disimpan di kulkas, kalau misalnya mau dikonsumsi baru dihangatkan. Makanya ada prosedur yang harus dilakukan dengan baik oleh baik ibu ataupun pengasuh gitu ya yang dititipin anak ibu yang bekerja, agar supaya tidak didiamkan dalam waktu yang lama di suhu ruang kayak gitu. Jadi ada timingnya atau pengaturan waktunya di jika memang akan baru boleh dikeluarkan gitu ya, baru boleh dikeluarkan sekitar 30 menit sebelum anak minta. Jadi kira-kira ini kayaknya udah waktunya jadwalnya bayi akan menyusu gitu, akan minta ASI. Nah, di 30 menit tersebut digunakan untuk proses thawing atau proses pencairan dari ASI yang beku karena di freezer. Kandungan gizinya tidak berubah karena kan sudah disimpan. Sebetulnya kan kandungan gizi itu tidak berubah. Yang dikhawatirkan itu kan kalau disimpan dalam kondisi di suhu ruang itu terkontaminasi gitu ya, karena dan lebih tidak tahan lama seperti itu. Kalau disuruh kan hanya sekitar 4-5 jam. Tapi kalau di freezer tergantung suhunya. Kalau suhunya bisa kurang dari 18 derajat bisa sampai 6 bulan ketahanan asapnya. Nah, maka sebetulnya kalau disimpan pun dalam suhu ruang itu bisa tahan sampai 4-5 jam. Nah, tapi kalau bisa dikonsumsi dengan lebih segera itu bisa lebih baik gitu. Jadi disiapkannya tidak jauh-jauh hari gitu ya, proses thawingnya kayak gitu. Jadi tidak akan merubah kandungan zat gizi dari asapnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Asli. Ada lagi? Masih ada waktu? Monggo. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan dia. Bu, bagaimana ketika ada seorang ibu itu yang seharusnya memberi ASI eksklusif pada anak, tapi ibu itu juga sedang hamil, Bu? Apakah bisa ibu itu memenuhi ASI eksklusif anaknya dan gizi pada kehamilannya, gitu, Bu? Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari fisiologis tubuh ibunya gitu ya, pada kondisi menyusui saja, pada kondisi ibu normal atau tidak dalam masa kehamilan, itu kebutuhan zat gizinya sudah meningkat begitu besarnya gitu, apalagi dalam kondisi hamil. Nah, tapi juga perlu diingat, tadi itu kan yang menginduksi atau menyebabkan sekresi ASI bisa terjadi adalah ketika plasenta keluar bersamaan dengan proses persalinan. Sedangkan kalau posisinya ibu hamil, ada plasenta baru gitu kan yang
membantu proses atau yang berkembang bersamaan dengan janin yang sedang dikandungnya kayak gitu. Nah, keberadaan plasenta ini akan mengganggu produksi ASI sebetulnya karena dengan adanya plasenta lain di dalam rahim ibu gitu ya, plasenta yang istilahnya di kehamilan kedua gitu ya, plasenta baru di kehamilan selanjutnya, maka akan menginduksi hormon yang lain gitu kan, yaitu hormon progesteron dan estrogen tadi. Nah, karena adanya hormon progesteron itu tadi akan menekan kadar hormon prolaktin yang sebetulnya fungsinya untuk mengalirkan air susu, sehingga biasanya bukan sulit pada ibu yang kemudian sedang pada masa kehamilan untuk kemudian tetap memberikan ASI seperti itu. Fungsinya akan sulit, produksi ASInya akan turun karena posisinya sedang hamil seperti itu. Jadi biasanya yang diutamakan untuk kondisi yang hamil dulu kayak gitu, yang jadi prioritas kayak gitu ya. Kemudian nanti perlahan akan disambung dengan sufor dan ya lama-lama terus jadi lepas kayak gitu. Jadi ya apa namanya, ya jadi apa ya, harus dipilih salah satu seperti itu ya, kan tidak mungkin kemudian terus menggugurkan untuk bisa ASI eksklusif gitu kan. Jadi ya kalau memang qadarullah ternyata tetap bisa tembus gitu ya, bukan maksudnya KB alaminya tidak terjadi seperti itu, nah ya sudah, memang ASInya biasanya tidak bisa dilanjutkan seperti itu, akan produksinya akan menurun perlahan dan kemudian tidak memproduksi lagi seperti itu. Biasanya kemudian harus direlakan kemudian menggunakan sufor seperti itu. Dan nanti balik lagi, kalau seperti itu berarti kebutuhannya adalah untuk ibu, posisinya adalah ibu hamil seperti itu. Jadi bukan ibu hamil dan menyusui seperti itu. Jadi ibu hamil biasanya yang jadi dasar kita menentukan ini klien kita berarti statusnya apa. Statusnya adalah ibu hamil, berarti pemberian preskripsi dietnya adalah seperti pemberian preskripsi diet pada ibu hamil yang biasanya, bergantung dengan trimesternya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak diskusi yang menarik gitu ya untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya, yang sudah mengkonfirmasi kembali dan memantik diskusi untuk teman-teman yang lain. Semoga bisa menambah ilmu-ilmu yang mungkin tadi belum sempat tersampaikan gitu ya, materi yang belum sempat tersampaikan di sesi penyampaian seperti itu. Jadi bisa menambah kompleksitas dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Nah, karena waktunya juga sudah selesai gitu ya, saya kira kita bisa cukupkan pertemuan pada sesi kali ini. Nanti PPT-nya saya upload di BCR ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih mengganjal atau masih ada yang perlu dikonfirmasikan, baru merasa ingat pertanyaannya gitu ya, baru merasa ingin bertanya gitu setelah kelas berakhir, nanti bisa disampaikan di komen di BCR-nya juga gitu. Jadi bisa dilihat bersama-sama oleh teman-teman dan bisa jadi bahan belajar yang lainnya juga gitu. Tidak usah sungkan untuk bertanya gitu ya. Bahkan dimanfaatkan untuk menjadi proses belajar, mengoptimalkan proses belajar kalian. Nah, saya kira kita bisa cukupkan kelas pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan diskusi yang aktif dari teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal yang baik untuk teman-teman gitu ya. Kita bisa menutup kelas ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan. Ya, alhamdulillah. Saya cukupkan ya kelas hari ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Silahkan diambil yang baik saja gitu ya. Kalau ada yang kurang dan perlu dikoreksi, saya terbuka untuk itu gitu ya. Silahkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, waalaikumsalam. Silahkan boleh keluar.